Ibadat yang diterima Allah Subhanahu wa taala ialah ibadat yang disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatul la ilaha illallah, dua kalimat syahadat tidak boleh lekang dalam diri kita, dalam salat kita, dalam rukun Islam yang lain, dalam salat, dalam puasa, dalam berzakat, dan dalam berhaji. Karena kalimat Allah saja ini hak. Dan hak berarti yang disalurkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala di hati nurani kita sebagai pokok sentral daripada diri manusia itu. Kalau hati dan nurani sudah suci, segala ibadat akan diterima. Dia akan suci dan menyampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berseru, "Zikirlah engkau padaku, niscaya aku balas." Beribadatlah terhadapku, ku balas ibadatmu. Berbuatlah pahala atas diriku, ku balas pahalamu. Kalau pahala itu, kalau zikir, kalau ibadat itu sampai, tidak akan terpikir kepada dunia Islam. Apakah ibadahnya sampai sudah menurut rukun dan syaratnya? Dia hanya elok sangko. Dia hanya berkeyakinan tersendiri bahwa ibadatnya itu sampai secara ilmu yakin dan akal yakin. Maha bersyukur mereka yang telah mendapat jalan. Semoga atas dasar kalimatullah ilaha dalam diri hati sanubari umatnya berjaya langgeng sampai akhir kalam. Tadi kita katakan yang dapat menghindarkan ini bukan apa-apa, bukan ibadah yang begitu ibadah saja, tetapi ibadah yang menyampaikan kehadirat Allah SWT. Ini adalah suatu pekerjaan yang sangat sulit, karena pekerjaan imal ibadat yang sampai kehadirat Allah SWT menuju bermacam-macam dan berpuluh-puluh bahkan beratus lapisan. Jadi ibadat kita harus mampu menembus segala lapisan itu, dan tiap-tiap lapisan mempunyai cobaan dan godaan dan perjuangannya. Ini harus ditembus sampai kepada sisi Allah Subhanahu wa taala atas arah yang maha tinggi. Al-Islam zaman sekarang ini dengan Al-Islam zaman dulu. Al-Islam zaman sekarang ini dibarengi dengan ilmiah yang tinggi sesuai dengan Al-Islam wa amal. Oleh sebab itu harus kita pakai ilmiah yang tinggi, yang secanggih-canggihnya untuk menyampaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berada pada dimensi yang maha tinggi. Lain tidak lain. Harus ada alat yang menyampaikannya, yang menembus segala alam yang penuh cobaan. Dan ini tidak dapat melainkan kita sendiri harus mendapat tali dari atas. Karena Allah yang maha rahasianya tidak dapat dihindarkan akan tinggi dan jauhnya. Dan gelombangnya bukan main untuk mencapai hubungan dengannya. Tidak akan dapat kalau tidak diturunkannya itu tali daripada sisinya yang sampai daripadanya. Oleh sebab itu, dengan ilmiah yang telah begitu canggih, maka kita akan beralih ibadat bukan begitu saja seperti orang dulu. Orang zaman dulu mempunyai keuntungan karena tahqiq keyakinannya luar biasa. Kalau sekarang ibadah orang zaman sekarang ini keyakinannya adalah goyah. Semu karena digoda oleh bermacam aneka ragam yang muncul daripada teknologi dunia ini. Namun kita memiliki ilmiah yang dapat menyorot di mana kekurangan kita, dan tidak ada tawaran lain melainkan orang yang sampai hubungannya dengan Allah. Itulah yang ada harapan menjadi takwa. Takwa berarti Allah hadir, Allah hadir dalam hati. Jadi akhirnya kita kembali nanti kepada kemahaakbaran Allah. Karena di mana Allah ada meletakkan namanya, Dia pelihara nama itu. Di mana saja pun berada. Sekarang kita lihat hakikat daripada pemeliharaan. Allah juga yang beri bekas. Allah juga yang maha benteng. Allah ini harus duduk di hati sanubari kita, baru kita selamat. Jadi tidak ada satu orang yang mampu menyelamatkan diri. Tidak ada satu orang pun yang dapat menghalangi segala bencana dan sebagainya. Hanya Allah. Dan ini mesti tertanam dan tersalur melalui saluran dan channelnya ke hati sanubari seorang mukmin. Ini baru menjamin supaya segala cobaan itu, ini kuncinya,
Ini fundamentalnya. Ini hakikatnya. Jadi oleh sebab itu Bang Akbar akan tali ini, akan metodologi ini, akan tarikutullah yang sehebat-hebatnya. Jadi kita sekarang dengan lihat, kalau tidak ada siapapun orangnya, setinggi bukit, setinggi langit, akan amalnya, kalau tanpa datangnya turunnya kalimat Allah ini sebagai kurnia dan balasan daripada Allah SWT, itu akan hancur luluh. Makin lama, makin dahsyat ini dunia. Tadi kita dengar seolah-olah seekor harimau tahu bahwa di dalam kurun 15 kurun 14 tidak aman hidupnya. Bukankah harimau sekarang diburu-buru semuanya sehingga pemerintah turun tangan untuk membuat reservat, untuk bikin hutan-hutan larangan di mana harimau tidak diburu lagi. Begitu buruknya harimau sekarang. Tahu dia, harimau pun tak bisa bebas hidup, apalagi manusia. Itu kejadian zaman Nabi Yakub entah berapa juta, ratus tahun atau ribu tahun di belakang kita, atau terdahulu dari kita. Harimau pun tahu kurun 14 begitu jahat, sedangkan kehidupannya sana pun tidak aman lagi. Hewan pun tidak aman. Begitu hebatnya kecanggihan daripada modernisasi dan kaitannya. Jadi kita lihat sini pada hakikatnya dengan ilmu yang setinggi-tingginya, hanya di mana Tuhan berada namanya asli turunkan daripada sisinya, di situ hanya ada keselamatan bagaimanapun kita. Oleh sebab itu ini penting sekali, dan kalau ini sudah ada, karena dengan adanya nama Tuhan dalam diri akan hancur lebur segala goda-godaan itu, segala gelombang akan hapus, dihantam lautan gelombang yang maha tak terhingga frekuensi dan dimensinya. Hanya ini yang menyelamatkan. Jadi kita sekarang tidak ragu-ragu mana ibadat yang diterima Tuhan. Mudah-mudahan ibadat kita tidak begitu, hanya ibadat yang disertai Allah. Itu yang akan terima Tuhan. Itu yang akan membenteng kita di akhirat. Jadi kita sekarang beribadat dengan secara eksak. Bukan elok sangko lagi, bukan yakin angel yakin, bukan. Ini fakta masih ada. Dan inilah orang yang takwa. Karena ditembus tidak dapat ditembus lagi oleh apa saja, karena benteng kapsul kalimat la ilaha illallah adalah sangat tinggi dimensinya, sangat dahsyat. Kita sekarang tidak samar-samar lagi beramal ibadat. Cari metodologinya. Kalau duduk dalam hati nabawi sepenuhnya hingga melebar ke seluruh alam arwah kita, maka tidak ada berani lagi yang hinggap di situ apa saja pun adanya. Gimana saja pun bentuknya cobaan itu, dia akan tersinggung sendiri. Dan ini lebih hebat lagi. Kalau kita lihat sekarang itu, umpamanya Rudolf Patriot otomatis bisa mengejar musuhnya. Ini lebih hebat lagi. Bergerak di ufuk sana, di horizon sana bergerak. Setan angkara murka. Ini kalimat Allah dengan dimensi maha tinggi telah ada, telah hadir, sedangkan orang yang masih tidur. Begitu hebatnya. Nah, jadi alhamdulillah rabbil alamin kita tahu, kita telah terpegang, kita telah diamalkan metode yang maha hebat itu. Ternyata rupanya di akhir zaman dengan ilmu yang canggih-canggihnya, tarikatnya telah dicemehkan orang, dihina orang. Rupanya itu mempunyai bukan main metodologi yang mutlak harus ada, agar supaya mengalir kalimat Allah daripada sisi Allah dengan ridhonya, dengan kasihnya kepada hamba-Nya sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.